Di tempat jauh yang gelap di dalam hutan, gelombang energi negatif menyelimuti di titik pusat tempat tersebut. Tempat itu sering disebut dengan pohon bolong. Iya, karena memang ada pohon yang memiliki lubang besar di tengahnya. Tapi dalam pandangan spiritual, tempat tersebut adalah pusat atau pintu gerbang menuju ke alam jin yang luas dan akan kami sebut sebagai Gate Hall. Tori dan Jaka juga Bon sudah membulatkan tekad. Mereka akan mengambil resiko untuk memasuki Gate Hall yang berada di Gunung Kerinci. Sebelum pergi, ayo mampir ke tempat Calungga. Mungkin dia tahu sesuatu, kata Tori. Bon, kenapa kau tidak berubah jadi Satria Batubara lagi? Ucap Jaka. Ah, kau ini Jaka, meledek aku terus kau, jawab Bon. Mungkin Bon berubah jadi hitam hanya dalam keadaan tertentu saja, Jak. Mari berangkat, kata Tori. Mereka yang sudah dalam keadaan meraga sukma menuju ke tempat Calungga, berharap bisa mendapatkan informasi yang berguna sebelum memasuki Gate Hall. Sebetulnya Tori sudah mendapatkan ingatan dari Calungga, tetapi dia masih belum yakin jika bukan dari ucapannya langsung. Calungga! Wah! Bon terkejut melihat naga besar mendekat. Selamat datang, Tuan. Ada yang bisa saya bantu? Mau mampir dulu, Tuan? Calungga mengecil dan menjawab panggilan Tori. Tidak, terima kasih Calungga. Kami hanya sebentar. Katakan padaku, apa yang kau ketahui tentang Gate Hall? Tanya Tori. Baik, Tuan. Gate Hall adalah pusat dunia gaib yang berada di wilayah ini. Dari semua wilayah, Gate Hall adalah tempat yang sangat dijauhi oleh makhluk yang ada di sini. Sebab, Calungga kemudian menjelaskan, Gate Hall adalah tempat paling berbahaya di wilayah Kerinci. Berbahaya bagi manusia maupun makhluk gaib itu sendiri. Di dalam Gate Hall adalah dunia gaib yang luas. Berbagai macam makhluk dari berbagai ras ada di sana. Berbeda dengan wilayah gaib individu seperti di kerajaan peri atau kerajaan Inyak Rimbu. Gate Hall lebih seperti gerbang neraka yang memiliki wilayah yang jauh lebih luas. Tetapi Gate Hall tidak memiliki batasan atau segel yang menekan kemampuan makhluk yang bukan berasal dari tempat tersebut. Ada 3 kerajaan besar yang berada di Gate Hall, yang konon dulunya ada 99 kerajaan gaib. Pernah terjadi bencana peperangan besar yang memusnahkan seluruh kerajaan, hanya menyisakan 3 kerajaan. Calungga tidak tahu secara pasti seperti apa ketiga kerajaan tersebut dan siapa masing-masing rajanya. Informasi yang Calungga dapatkan hanya berupa kabar yang simpang siur. Saya tidak tahu secara jelas tentang informasi di dalam Gate Hall. Maafkan saya, jelas Calungga. Tidak apa-apa, terima kasih Calungga. Kami akan segera pergi, ucap Tori. Hati-hati tuan-tuan sekalian, jawab Calungga. Tori dan lainnya pergi menuju kerajaan Kayo. Siapa tahu ada tambahan informasi dari Liwung. Selamat datang tuan-tuan. Ada apa gerangan Anda sekalian kesini? Tanya Liwung. Bagaimana dengan Maung? Apa dia sudah menemukan Enggon? Ucap Jaka. Masih belum ada kabar dari mereka, Tuan. Liwung, kami akan pergi menuju Gate Hall. Bisakah kau meminjamkan pusaka Raja Kayo yang tersisa kepada kami? Kami ada urusan sendiri. Tapi kami juga akan bersedia membantu mencari pusaka Raja Kayo yang telah dicuri, pinta Jaka. Aku percaya kepada Anda, Tuan. Tapi jika rekan Tuan mampu kendalikan pusaka yang mulia, aku tidak keberatan meminjamkannya. Silahkan ikuti aku, jelas Liwung. Kami dibawa masuk ke dalam istana. Di dalam tidak ada apa-apa, hanya ada 5 singgasana, yang mana itu adalah tempat pusaka Raja Kayo diletakkan. Namun hanya ada 2 pusaka di sana, Busur Pajang dan Kurambiak Bungkuk. Hanya ada 2 pusaka itu. Tombak Samudra dan Cemeti Raja Kayu telah dicuri. Silahkan jika kedua pusaka ini mengakui salah satu dari kalian, bawalah, jelas Liwung. Busur itu cukup menarik suamiku, ucap Sinta. Baiklah, aku ambil busur ini. Dari jauh Tori mencoba untuk memanggil Busur Pajang.
busur itu bergerak dan langsung terbang menuju ke arah Tori. Bon tidak diam saja, dia juga lebih tertarik dengan belati kecil kurambiak bungkuk yang sesuai dengan gaya bertarungnya. Tori dan Bon tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Liwung cukup heran dan tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya kalian memang ditakdirkan. Bawalah, aku juga akan menyertai kalian menuju Gate Hall, ucap Liwung. Macan Liwung akhirnya bisa ikut pergi. Dia tidak mungkin tetap berada di kerajaan kayu, sementara pusaka Raja Kayu tidak ada di dalam istana kayu. Mengikuti mereka adalah pilihan tepat. Selain bisa membantu mencari pusaka yang telah dicuri, Liwung juga bisa sekaligus melindungi pusaka yang dibawa Tori dan Bon. Liwung, apa kau serius ingin ikut dengan kami? Tanya Jaka. Ya, aku sudah berada di sini selama puluhan tahun. Ini saatnya aku keluar. Lagi pula menyertai kalian, aku juga tetap bisa menjaga pusaka yang mulia kayu, jawab Liwung. Baiklah, ayo langsung berangkat. Sebelumnya aku ingin menemui Pangjer terlebih dahulu. Mungkin dia belum tahu tentang masalah ini. Pangjer? Yang menjaga makam Raja Kayu? Benar, Tuan. Baiklah, segera kita ke sana. Liwung memimpin jalan menuju ke tempat macan Pangjer berada. Butuh beberapa waktu hingga sampai ke tempat di mana Pangjer berada. Pangjer adalah pengawal Raja Kayu yang paling loyal dan setia. Dia selalu berada di sisi Raja Kayu semasa hidupnya. Bahkan setelah kematian Raja Kayu, Pangjer tetap berada di dekat makam Raja Kayu. Pangjer? Liwung, kenapa kau berada di sini? Siapa mereka? Jawab Pangjer waspada melihat kedatangan mereka. Tenanglah, mereka bukan musuh. Dia adalah penerus yang mulia kayu. Terus kenapa jika penerus yang mulia kayu? Ada perlu apa kau di sini, Liwung? Jawab Pangjer ketus. Sikapmu masih sama saja seperti dulu, Pangjer. Aku hanya ingin memberitahukanmu bahwa pusaka Raja Kayu telah dicuri. Enggon dan Maung memasuki Gate Hall untuk merebut kembali pusaka yang dicuri. Panjang lebar Liwung menjelaskan. Dasar kalian bodoh. Bagaimana bisa hal itu terjadi saat kau dan Enggon yang menjaganya? Urus masalah kalian, itu tanggung jawab kalian. Pergilah, kata Pangjer marah. Liwung berharap Pangjer bisa membantu, tetapi sikapnya tidak pernah berubah. Dia hanya loyal kepada Raja Kayu, tidak peduli dengan siapapun. Maafkan atas sikap Pangjer, Tuan, kata Liwung. Tidak perlu kau pikirkan, dia punya hak untuk tidak mempercayai kami, jawab Jaka. Mereka akhirnya menuju Gate Hall, perjalanan baru yang luas di alam semesta gaib. Tujuan mereka pastilah berbeda-beda, untuk keadilan, pengalaman, kesenangan, ataupun tanggung jawab. Mereka tidak tahu bahaya apa yang sedang menunggu mereka. Kali ini, mereka tidak memiliki pendukung kuat seperti Mbah Sabar ataupun Mbah Kun. Mereka harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jalan spiritual sangat rumit, berbahaya, dan penuh tantangan, tapi membuat kecanduan dan enggan untuk berhenti mengejar jalan spiritual. Dalam keheningan malam, sayup-sayup terdengar bisikan alam yang membuat pendengaran batin kami menerka-nerka, yang dipenuhi oleh rasa penasaran. Pandangan kami tak lepas dari pemandangan yang menawan berdiri dengan kokohnya Gunung Kerinci. Namun, mata batin kami juga menangkap sesuatu yang lebih menakjubkan lagi, yaitu alam Kerinci yang menyimpan ribuan misteri di dalamnya. Tori dan rekan-rekannya telah memecahkan misteri hilangnya orang-orang dan kematian yang tak wajar. Kejadian itu ternyata adalah ulah sosok makhluk yang bernama Jogrek. Akan tetapi ternyata di balik kejadian tersebut ada sosok kuat lainnya yang terlihat. Dan secara kebetulan, sosok tersebut jugalah yang telah mencuri pusaka Raja Kayu Hitam. Masalah ini bukan sesuatu yang harus ditangani oleh manusia. Akan tetapi, Tori dan lainnya melibatkan diri dan mereka nekat untuk ikut campur masalah yang seharusnya tidak mereka lakukan. Di suatu tempat, kawasan Kerinci, Tori
Sinta ditemani oleh Shiri dan Suru beserta yang lainnya menuju Gate Hall. Suasana di sekeliling Gate Hall tampak lain. Berbeda saat pertama kalinya mereka datang ketika mengejar sosok misterius yang membawa Raja Cokrek. Sekitar Gate Hall semakin kelam. Seperti ada banyak yang memata-matai mereka. Tempat ini agak berbeda dari kemarin kita kemari, gumam Jaka. Ya, aku juga merasa demikian, kata Tori. Sinta memberiku kode untuk diam. Ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Tori yang berjalan di depan menghentikan langkahnya sambil memberikan peringatan untuk tetap diam. Mereka paham karena mereka juga merasakan sesuatu yang aneh saat mendekati Gate Hall. Shh. Bayangan hitam mengepung mereka seperti asap yang perlahan berubah bentuk memadat dan menjadi sosok yang misterius. Wujudnya kurang lebih seperti orc. Hanya saja tidak berwarna hijau. Agak kuning kecoklatan sama halnya warna kulit manusia. Mereka ada banyak. Sepertinya ingin menghalangi kami untuk memasuki Gate Hall. Siapa mereka ini? Ucap Bon. Minggir kalian, kata Lewong. Makhluk itu di depan Gate Hall dan tidak bergeming. Mereka berdiri tegak tanpa melakukan apa-apa. Tetapi Tori dan lainnya juga tidak bisa mundur. Jalan untuk kembali juga dihadang oleh makhluk yang serupa. Kalian ingin menghalangi kami? Cetar. Tidak perlu menunggu lama, Jaka langsung bersiap untuk menyerang. Sebetulnya Jaka hanya ingin memberi peringatan, tetapi mereka tetap tidak bergeming dan masih berada di tempatnya. Baiklah, saatnya mencoba kurambiak ini. Enak sekali digenggam. Sing. Belati yang Bon pegang mengeluarkan bunyi berdengung. Warnanya seperti api biru dan terlihat sangat tajam sekali. Jika mereka tidak mau minggir, kita coba lepaskan busur ini. Shoot! Trias! Makhluk itu mencoba menangkap anak panah yang dilepaskan oleh Tori. Tapi sayangnya, Tori hanya mencoba memanah tanpa menggunakan anak panah. Makhluk itu seketika kepalanya hancur, hanya terkena energi dari pegas busur panjang. Luar biasa busur ini. Tanpa menggunakan anak panah saja, sudah sehebat ini, gumam Tori. Itu sudah pasti, Tuan. Semua pusaka yang mulia kayu sangat istimewa dan berbahaya, Liwung menyahut. Namun saat mengetahui salah satunya mati, makhluk itu tidak lagi berdiri diam. Mereka serentak langsung menyerang dari berbagai sudut. Wah, jaga diri kalian baik-baik. Star. Brrr. Keris api menyambar beberapa makhluk itu. Lainnya yang tidak sengaja menyentuh api dari keris api itu ikut terbakar. Sring. Kecepatan Bon meningkat saat menggenggam belati itu, dan hanya beberapa sayatan makhluk yang ditargetkan terpotong beberapa bagian. Makhluk yang terlihat kuat itu ternyata tidak ada apa-apanya. Mereka hanya mencoba untuk menggertak. Semakin lawan takut, mereka akan semakin kuat dan sebaliknya. Mereka lemah sekali, ucap Jaka. Kita langsung masuk saja, kata Tori. Tunggu. Perlu kalian ketahui, setiap masuk ke dalam, kalian akan tiba di tempat yang berbeda, jelas Lewung. Baiklah, aku akan masuk duluan, ucap Tori. Tori memasuki Gate Hall bersama Sinta dan diikuti oleh dua pengawalnya Shiri dan Suru. Kemudian disusul yang lainnya. Liwung sebenarnya jauh lebih paham tentang Gate Hall, karena Liwung berasal dari dunia di dalam Gate Hall bersama ketiga pengawal Raja Kayu lainnya. Singkat cerita, dahulu kala, ratusan tahun yang lalu, di dalam Gate Hall adalah dunia yang luas, sebut saja alam kerinci. Alam kerinci adalah bagian kecil dari dunia gaib yang maha luas. Meskipun dibilang bagian kecil, alam kerinci adalah dunia yang luas. Pernah dihuni oleh 99 kerajaan gaib. Dari 99 kerajaan tersebut, salah satunya ditempati oleh keempat panglima kuat, yaitu Macan Pangcur, Macan Maung, Macan Unggon, dan Macan Liwung. Keempat panglima tersebut berasal dari kerajaan Abhyudaya, yang artinya kerajaan yang makmur. Kemakmuran kerajaan Abhyudaya membuat kerajaan lainnya iri. Seringkali kerajaan ini diserang, tetapi selalu digagalkan oleh keempat panglima yang melindungi kerajaan Abhyudaya. Suatu ketika, kerajaan Abhyudaya tidak bisa bertahan dari serangan gabungan
dari beberapa kerajaan yang sebelumnya pernah gagal menyerang. Namun akhirnya, kerajaan Abhyudaya runtuh, dan keempat panglima terpaksa melarikan diri dalam keadaan terluka parah. Saat itu Raja Kayo yang masih muda secara kebetulan menemukan Gate Hall dan masuk menjelajahi alam kerinci untuk menambah pengalamannya. Namun saat Raja Kayo memasuki Gate Hall, di alam kerinci sedang dilanda perang yang maha dahsyat. Raja Kayo mengurungkan niatnya untuk melanjutkan menjelajahi alam kerinci. Raja Kayo berniat untuk kembali, tetapi secara kebetulan bertemu dengan keempat panglima tersebut dalam keadaan terluka parah. Raja Kayo merawat mereka hingga cukup membaik. Mereka berempat merasa berutang budi dan mengabdikan diri mereka kepada Raja Kayo. Karena alam kerinci sangat berbahaya, Raja Kayo segera meninggalkan tempat tersebut diikuti oleh mereka. Beberapa puluh tahun kemudian, setelah mengikuti Raja Kayo, keempat panglima tersebut semakin bertambah kuat. Mereka mengikuti Raja Kayo menjelajahi dunia gaib yang tidak ada habisnya. Saat Raja Kayo dinobatkan menjadi raja, keempat panglima meminta izin untuk kembali ke alam kerinci. Mereka kembali ingin balas dendam. Namun alam kerinci juga sudah jauh berubah. Dari 99 kerajaan, hanya menyisakan 3 kerajaan besar yang disebut Kerajaan Jaladi, Kerajaan Janaloka, dan Kerajaan Jagratara. Kerajaan Jaladi memiliki perairan yang luas. Kerajaan ini selalu berseteru dengan Kerajaan Jagratara. Meskipun penghuni kerajaan Jaladi lemah dalam hal kekuatan, tetapi mereka tidak terkalahkan jika berada di perairan. Kerajaan Janaloka. Kerajaan ini bersembunyi di dalam hutan yang lebat. Penghuni dari kerajaan ini kebanyakan adalah sosok buangan atau sisa-sisa dari berbagai kerajaan yang telah hancur. Kerajaan ini konon dipimpin oleh makhluk yang berasal dari dunia manusia. Berikutnya, Kerajaan Jagratara. Kerajaan ini hampir menyatukan 99 kerajaan. Lebih tepatnya, menguasai daripada menyatukan. Kerajaan ini juga dihuni oleh sosok yang sangat kuat. Tidak ada yang menandingi mereka di alam kerinci. Keempat panglima pelindung Raja Kayo hanya bisa mencari informasi. Mereka tidak tahu harus balas dendam kepada siapa. Akhirnya, mereka melupakan untuk balas dendam dan kembali di sisi Raja Kayo hingga akhir hayatnya. Selama ratusan tahun, mereka tidak pernah kembali ke alam kerinci, dan terjadilah suatu kejadian saat pusaka Raja Kayo dicuri. Enggon, Maung, dan Liwung akhirnya kembali ke tempat asal mereka untuk memenuhi tanggung jawabnya merebut pusaka Raja Kayo yang telah diambil. Saat itu Tori mengawali memasuki Gate Hall. Dia tiba di suatu daratan tinggi yang tandus. Kondisi di sana sangat buruk. Hujan deras membasahi wilayah tersebut. Air hujannya berwarna hitam seperti tinta dan mampu mengikis jiwa seseorang jika terlalu lama terkena air tersebut. Berada di mana kita ini? Ucap Tori. Air hitam, suamiku. Ayo, segera tinggalkan tempat ini, pintas Sinta. Kenapa buru-buru, istriku? Jika terus-menerus kena air hujan ini, akan buruk bagi kita. Mereka segera meninggalkan wilayah daratan tinggi tersebut dan turun ke tempat yang lebih rendah, menuju ke wilayah hutan yang ada di depan mereka. Air hujan hanya turun di sekitaran daratan tinggi, tidak sampai ke hutan. Bahkan air hujannya langsung lenyap saat menyentuh sesuatu, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di area tempat tersebut. Siri, suruh periksa situasi di dalam. Pastikan semuanya aman, perintah Sinta. Siri dan Suruh memasuki hutan terlebih dahulu. Tori dan Sinta menunggu di luar hutan. Tidak ada jalan lain lagi kecuali memasuki hutan. Di alam gaib sangat luar biasa. Ada pohon bisa tumbuh di sana. Apalagi menjadi hutan yang luas. Meskipun tumbuhan yang ada di sana sangat berbeda dengan di dunia manusia. Alam kerinci jauh lebih baik daripada situasi di dalam gerbang neraka. Alam kerinci bahkan ada danau yang bersih, tidak jauh dari Tori berdiri. Dan juga hewan-hewan aneh yang Tori temui. Kondisinya sama saja seperti hutan pada umumnya. Hanya saja, ada perbedaan bentuk dan penghuninya. Seperti kawanan semut sebesar kambing. Burung yang panjangnya seperti pesawat terbang. Dan hal tidak masuk akal lainnya. Tentunya, hutan yang ada di sana memiliki tumbuhan dengan ukurannya yang luar biasa besar sekali. Sesaat kemudian Siri dan Suruh kembali. Mereka memastikan keadaan aman.
Lalu Tori dan Sinta memasuki hutan itu tanpa ragu. Mereka tidak tahu bahwa hewan-hewan penghuni hutan tersebut sangatlah ganas. Hewan terkecil seperti semut saja sebesar kambing, apalagi hewan-hewan predator yang berbeda di dalam hutan tersebut. Dari pepohonan yang besar dan menjulang tinggi, daun-daun merah seukuran setengah lapangan bola berguguran. Suara daun berjatuhan, bagaikan sebuah rumah jatuh dari ketinggian 1000 meter. Pastinya, itu menghalangi dan menyulitkan jalan yang dilalui Tori. Ukuran hutan di sana memang tidak wajar. Ini aneh sekali. Aku baru tahu ada pohon yang sebesar ini. Pohonnya yang terlalu besar atau kita yang mengecil? Yang kamu lihat benar adanya, suamiku. Ini adalah jenis pohon Nua. Pohon leluhur yang memiliki umur ribuan tahun. Hanya saja pohon Nua biasanya hanya tumbuh satu di suatu tempat. Tetapi di sini adalah hutan yang ditumbuhi oleh pohon Nua. Jelas, Sinta? Oh, apakah pohon-pohon di sini sama seperti pohon tinggi yang dulu waktu aku kecil pernah disembunyikan? Iya, kurang lebih sama, suamiku. Berarti tidak ada yang aneh dengan tumbuhan ini, kan istriku? Memang tidak ada yang aneh, suamiku, jika ada tumbuhan Nua 1-2 di setiap wilayah. Tapi jika ada banyak pohon Nua seperti ini, aku takut ada yang tidak beres di hutan ini. Baru saja dikatakan, apa yang dikhawatirkan Sinta terjadi. Makhluk mana yang berani memasuki wilayah ini? Ucap seseorang yang tidak diketahui asalnya. Suara itu bergema di segala arah dan berulang berkali-kali. Mereka menyebutnya pohon Nua. Pohon ini dianggap keramat karena makhluk jin sangat menyukai pohon besar, khususnya pohon-pohon keramat yang memiliki ukuran tidak wajar. Konon, pohon Nua pernah tumbuh banyak di dunia manusia, namun hilang ditelan oleh zaman. Meskipun masih ada beberapa, tapi sangat jarang diketahui. Tidak aku sangka ada jiwa manusia di sini. Apa yang kalian lakukan di sini? Sosok itu akhirnya menampakkan diri. Wujudnya biasa saja seperti manusia pada umumnya, tetapi memiliki banyak kekurangan. Tidak memiliki rambut, telinga, wajahnya buruk, dan sebagainya. Makhluk ini juga tidak memiliki tubuh yang begitu besar. Kurang lebih hanya 2 kali lipat dari Tori. Ini jalan satu-satunya yang bisa kami lalui. Kami berasal dari luar Gate Hall dan sedang mencari rekan kami yang lain, jawab Tori. Pantas kalian tidak tahu bahwa ini adalah hutan larangan. Wilayah ini adalah milik kami, penghuni Janaloka. Aku Gambi, salah satu tim pengintai di area ini. Sepertinya kalian tidak memiliki niat buruk. Ikutlah denganku, akan aku tunjukkan jalan yang benar, ucap Gambi dengan suaranya yang berat. Kenapa kami harus mempercayaimu? Balas Sinta. Terserah, jika kalian tidak ingin tersesat di sini, lakukan semau kalian saja, kata Gambi. Tunggu, kau bilang penghuni Janaloka, bolehkah kami bertemu pimpinan kalian? Ucap Tori. Suamiku, apa yang kau katakan? Kata Sinta khawatir. Tenanglah, aku rasa dia tidak memiliki niat buruk, balas Tori. Ikuti saja aku, Gambi mengatakan. Semakin kami berjalan jauh, pohon-pohon yang besar yang terlihat menjadi kecil seukuran pohon normal. Kenapa pohon-pohon ini menjadi mengecil? Gumam Tori. Bukan mengecil. Apa yang kalian lihat sebelumnya itu adalah ilusi. Jika kalian tidak bertemu denganku, mungkin kalian akan terjebak selamanya, jelas Gambi. Ilusi yang dikatakan Gambi memang benar adanya. Dan ilusi tersebut tercipta dari beberapa pohon Nua yang tumbuh di hutan tersebut. Pohon Nua memiliki kesadaran sendiri seperti makhluk lainnya. Setiap kali ada orang baru, pohon Nua akan mempertahankan wilayahnya. Kemampuan pohon Nua selain membuat ilusi, juga bisa membingungkan target. Konon, akar pohon Nua disebut dengan akar mimang, yang hanya ada di daerah pegunungan saja. Banyak pendaki yang tersesat karena akar mimang ini, hingga frustasi yang akhirnya mengakhiri hidupnya. Bos, ada yang ingin bertemu denganmu, teriak Gambi. Suruh mereka masuk, Gambi, jawab seseorang dari dalam gubuk reot yang hampir mau rubuh. Masuklah, bos sudah menunggu di dalam,
kata Gempi. Siri, suruh, kalian tetap di luar, perintah Sinta. Tori dan Sinta memasuki gubuk tersebut dan mendapati seorang kakek-kakek sedang bermain catur dengan seorang pemuda. Kakek tersebut sama seperti wujud kakek-kakek pada umumnya. Begitu juga seorang pemuda tengah serius memperhatikan ingin melangkahkan caturnya. Permisi, ucap Tori. Silakan duduk di mana saja yang kalian ingin. Maaf, tempatnya kurang layak. Kata kakek tersebut. Siapakah Anda berdua ini? Saya Airlangga, dan beliau ini adalah Gajah Sora. Sambut Airlangga dengan penuh kesopanan tinggi. Kami dari luar Gate Hall. Saya Tori dan ini istriku Sinta, jawab Tori. Oh, begitukah? Aku dan Gajah Sora juga berasal dari luar Gate Hall. Ada keperluan apa kalian sampai bisa kemari? Tanya Airlangga. Lalu Tori menjelaskan keseluruhannya. Mulai dari mengejar sosok misterius yang membawa jogrek, hingga rekan-rekannya yang ingin mencari pusaka Raja Kayo yang telah dicuri. Selain itu mereka juga lebih mudah mengakrabkan diri, karena Airlangga dan Gajah Sora dulunya adalah manusia. Gajah Sora berasal di era abad 4 Masehi. Dia adalah seorang prajurit tangguh pada masanya. Saat hari tuanya, dia melalang buana menjelajahi dunia gaib secara meraga sukma. Karena terlalu lama dia menghabiskan waktu untuk meraga sukma, tubuh fisiknya hancur dan dia terjebak selamanya dalam kondisi meraga sukma, lalu pergi ke alam kerinci. Sedangkan Airlangga adalah berasal dari era yang jauh lebih muda dari Gajah Sora. Airlangga hanyalah orang biasa. Orang tuanya memberikan nama Airlangga karena kedua orang tuanya sangat mengidolakan Raja Airlangga, pendiri kerajaan Panjalu di Jawa Timur. Airlangga sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa berada di alam kerinci. Ingatan terakhirnya adalah dia sedang ditumbalkan dalam pembangunan candi di suatu tempat di Pulau Jawa. Nak, kami tidak bisa membantumu. Tapi dugaanku yang kalian cari pasti berada di Jagratara. Tapi tempat itu sangat berbahaya. Lebih baik urungkan niat kalian, ucap Gajah Sora. Tapi kami harus mencari rekan kami. Kami tidak minta bantuan kalian. Tunjukkan saja jalannya, kami akan pergi, balas Tori. Tidak bisa seperti itu. Kau adalah tamu yang sangat jarang kami jumpai. Lagi pula, kau juga berasal dari tempatku berasal. Mana bisa aku diam saja. Aku sendiri yang akan mengantarmu, kata Gajah Sora. Aku juga akan ikut, sahut Airlangga. Janaloka sebetulnya bukan sebuah kerajaan seperti yang Liwung ketahui. Janaloka hanyalah perkumpulan para makhluk sisa-sisa dari beberapa kerajaan yang telah hancur. Janaloka sendiri memiliki arti dari dunia manusia, karena pemimpin Janaloka Gajah Sora memang berasal dari dunia manusia, dan juga Airlangga sebagai teman dekat Gajah Sora. Hutan Nuwa melindungi mereka, tidak sembarang makhluk bisa memasukinya. Dari sudut pandang lain, Janaloka adalah pasukan netral. Mereka tidak ikut campur urusan kedua kerajaan. Janaloka lebih sering berada di dalam hutan dan mengasingkan diri mereka dari dunia luar. Wow! Suara auman menggema di seluruh hutan hingga membuat getaran yang hebat. Suara apa itu? Tori kaget. Itu makhluk buas yang sengaja kami kurung. Dia pernah mengamuk di sini, jelas Airlangga. Makhluk buas seperti apa? Tanya Tori penasaran. Dia siluman harimau yang ganas. Banyak dari kami binasa karenanya, lanjut Airlangga. Bolehkah aku melihatnya? Pinta Tori. Tunjukkan jalannya Airlangga, perintah Gajah Sora. Mereka menuju tempat sosok buas itu ditahan. Tori bukan hanya penasaran, tapi juga ada dugaan lain. Keluarkan aku dari sini, sialan! Sosok buas itu berontak yang berada di kerangkeng besi hitam. Dia makhluk buas itu. Dia sudah berada cukup lama di sini. Kami enggan melepasnya karena takut dia mengamuk lagi, kata Airlangga. Tua bangka sialan, lepaskan aku! Teriak sosok tersebut. Kau masih saja keras kepala, jawab Gajah Sora. Tunggu. Apakah kau macan enggon? Tanya Tori. Wah, bagaimana kau bisa tahu namaku manusia? Jawab enggon. Di tengah lebatnya hutan terdengar auman yang menggetarkan jiwa. Ternyata di sana ada sosok makhluk buas yang dikurung. Sosok tersebut adalah jenis harimau tercepat di dunia. Makhluk siluman cita yang tidak lain adalah
Macan Enggon, salah satu pengawal pribadi Raja Kayo. "Bagaimana kau bisa tahu namaku, manusia?" kata Enggon. "Apa kau mengenali makhluk ganas ini?" tanya Gajah Sora kepada Tori. "Tidak, tapi aku tahu dia," jawab Tori. "Hei manusia, jawab pertanyaanku." Enggon kesal diabaikan. "Stop!" Busur Pajang muncul di genggaman Tori. "Apa kau mengenal ini?" tanya Tori sambil menunjukkan busur Pajang. "Ah, dari mana kau mendapatkan busur Pajang? Jawab manusia." Enggon semakin marah saat melihat busur Pajang. "Apakah seperti itu caramu minta tolong? Lihat posisimu sekarang. Jangan bertindak arogan," kata Sinta yang mulai emosi dengan sikap Enggon. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa, tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.